Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para sahabat Sambil Tutor Production yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam dunia medsos YouTube sebagai sarana untuk kita gunakan secara baik, yaitu salah satunya kita gunakan sebagai media dakwah secara online. Para sahabat Sambil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang kita akan bahas di kesempatan malam hari ini yaitu Al-Quran adalah sumber ketenangan hati dan jiwa. Para sahabat Sambil Tutor rahmatullah, dalam kehidupan kita pasti pernah merasakan kegundahan, kegalauan, dan kesedihan. Betapa banyak problematika kehidupan yang kita lalui terkadang membuat hati kita tidak tenang, merasa was-was, cemas, takut, khawatir, dan sebagainya. Kadang-kadang musibah demi musibah, masalah demi masalah yang kita lalui kadang-kadang menjadi keresahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mungkin jauh daripada Al-Quran. Para sahabat yang budiman, adapun fungsi Allah menurunkan Al-Quran sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat ke-57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatan mir rabbikum wa shifaa'an lima fi suduri wa hudaw wa rahmatu lil mu'minin. Hai orang manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut setidaknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan 4 fungsi Al-Qur'an sebagai mu'aiz, mau'izah, nasihat dari Rabb kita, syifa, penyembuh bagi penyakit hati, huda, sumber petunjuk, dan rahmat bagi orang yang beriman. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy-Syadi rahimahullah mengatakan Al-Quran terdapat peringatan tentang amalan yang menyebabkan murka Allah dan bertambah mendapatkan hukumannya. Di dalamnya terdapat peringatan agar kita menjauhinya, disertai penjelasan dampak buruk dan kerusakan yang ditimbulkan karenanya. Karena itu Al-Quran merupakan penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa kita, baik berupa penyakit syahwat yang menghalangi manusia untuk tunduk kepada syariat, maupun penyakit subhat yang mengotori keyakinan akidah. Maka daripada itu, para sahabat Sambil Tutor yang demikian pula, berbagai penjelasan dan dalil yang ada di dalam Al-Quran telah disebutkan dengan sangat jelas dan gamblang. Hal ini akan menghilangkan sebagian subhat yang menghalangi kebenaran masuk dalam dirinya, sehingga hatinya pun berada pada puncak derajat keyakinan yang menerima kebenaran. Maka daripada itu, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan Majusi, mereka sebenarnya meyakini bahwasanya agama Allah ini adalah agama yang paling benar, dikarenakan hati yang keras bagaikan batu, qaswah, yang tidak mampu menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mereka terima ketika terjadinya sebuah musibah ataupun permasalahan-permasalahan yang tidak mereka sanggup menghadapinya. Tatkala mereka sering menyebutkan, ya Rabb, tolonglah kami. Itu yang akan terjadi pada diri orang-orang kafir ketika berada di dalam suatu perpojokan atau di suatu yang sulit. Maka Al-Quran ini merupakan hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud hidayah adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkan. Rahmat merupakan dampak kebaikan dan kebijakan, balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat.
para sahabat Sami Tutor. Mungkin ini saja yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon ampun apabila ada kekurangan di sana sini kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi diri kami, ya, dan juga buat para sahabat subscriber Sami Tutor. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.